Apa kabar penonton setia channel Elroy Christian? Saya berharap kita semua baik-baik, sehat-sehat walaupun PSBB diperpanjang sampai pertengahan bulan Mei. Tapi tidak apa-apa, selama kita di rumah kita tetap melakukan hal-hal yang positif. Itu juga pada saat hari ini saya kembali kedatangan tamu spesial saya, yaitu Bung Moses, yang begitu sulit untuk mengatur jadwal karena tidak tahu. Sebenarnya nanti kita akan lihat dan kita akan dengar bersama-sama sebenarnya dia kok susah sekali dihubungi. Tapi hari ini kami tetap dalam program yang sama, yaitu Ngobrol Pintar. Oke, langsung saja ya. Halo Bung Moses, apa kabar bro? Ya, kabarnya baik. Oke, baik ya. Oh, susah sekali dihubungin. Ya, belakangan ini memang saya tahu Bung Elroy hubungi saya gitu ya untuk bisa mengisi part 3 ini ya. Yes. Memang kemarin sempat sibuk sekali karena ada mengerjakan project lagu, yaitu lagu Manado sebenarnya. Oh, Manado ya. Lagu Manado, ada juga lagu Ambon, dan yang terakhir itu adalah lagu kita kemarin. Oh iya. Iya, yang baru rilis. Nanti kita akan share dan teman-teman bisa lihat semua ya. Ya. Oke, lanjut saja Bung. Ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu di video-video saya kemarin, saya pernah mewawancarai dia bahwa dia pernah sekolah Alkitab. Dia pernah sekolah Alkitab, di mana, kapan, dan angkatan berapa, dan kenapa dia sekolah Alkitab? Ayo. Oke, ini kayaknya pembahasan seru sekali ya. Oh iya dong. Saya masih ingat pembahasan kemarin nih, bayar kalau saya nyanyi di gereja bayar apa enggak gitu ya. Dan kali ini pemirsa saya nyanyi di gereja nggak dibayar, kali ini saya minta dibayar ini di dunia 3 kali. Gampang, saya sudah bayar ya. Saya sudah bayar sebenarnya. Oke. Cuma nanti aja, gampang itu. Oke, sebenarnya menjawab pertanyaan tadi, saya memang pernah sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Palembang tahun 2005. 2005 itu angkatan berapa? Angkatannya angkatan 21 ya. Saya lupa karena sudah lama. Karena memang basicnya itu sebenarnya saya ingin sekolah Alkitab. Tujuan awalnya adalah ingin mengenal lebih dalam tentang Kristen ini seperti apa. Karena memang saya awalnya basicnya Islam. Oh iya. Ya. Ini luar biasa sekali nih. Saya baru dengar suatu pengakuan bahwa dia itu basicnya Islam ya. Ya, Oke, agamanya terus gitu. Agama ya, karena papa, kalau saya itu pengen tahu tuh dari papa atau dari mama? Kalau agama awalnya? Iya. Iya, itu dari papa. Papa ya, Dari papa. Islam ya. Nah. Tapi kita tetap bersahabat ya. Iya, sama tetap mereka ya, tetap bersahabat. Apapun agama kita, persatuan nomor 1. Oke, Betul. selanjutnya. Nah, kenapa? Oh, tujuannya tadi hanya untuk mengenal Kristen. Iya, tapi makin ke sini setelah saya mengenal lebih dalam, karena memang awalnya begini, saya ada di Islam, tapi saya tidak mengenal Islam itu sejauh apa. Nah, agama Islam seperti apa? Saya kadang diajak sama mami saya pergi ke gereja juga, kadang saya nggak ngerti seperti apa. Tapi satu kali ketika saya mendapatkan satu musibah yang harus membuat saya ada dalam satu kondisi yang parah. Singkat ceritalah, yang sesuatu hal yang sulit lah untuk bisa diceritakan. Akhirnya saya mencoba memilih untuk mengikuti agama Kristen. Awal mulanya itu saya hanya diberi satu Alkitab Perjanjian Baru yang kalau pemirsa tahu ada yang kecil. Itu saya baca 4 kitab, Matius, Markus, Lukas. Oh iya, tahu. Sama Yohanes saya baca-baca dan akhirnya iman saya mulai bertumbuh di situ. Ya. Saya mulai mengenal, lalu saya ada kerinduan untuk mendalami agama Kristen sehingga saya tidak asal-asalan. Oke. Berarti ketika Bung memeluk agama Kristen membenci agama lain, bukan berarti tidak saya ada. tidak mempersalahkan agama yang mana, tapi kebetulan karena perjumpaan pertama saya dan ingin mengenal saya lebih dalam di agama Kristen. Oke, siap. Gitu. Pertanyaan saya berikutnya, Bung, maaf ya. Pernah katanya terjerumus ke suatu pergaulan yang tidak baik, yaitu drug, itu narkoba. Betul. Ini kenapa gitu loh? Kenapa? Padahal
Itu terjerumus di narkoba itu sebelum sekolah Alkitab atau sesudah? Ya, nah ini ada yang lucu nih Bung. Nah, lucunya begini, ada orang dia itu jatuh ke dalam narkoba setelah total pulih ya. Ya. Kalau saya lucu gitu ya, saya sudah pernah ada di dunia narkoba. Itu tuh maksudnya dunia narkoba itu sebelum sekolah Alkitab? Sebelum Oh, sekolah sebelum, Alkitab. ya, oke, Ya, saya oke. seorang pemakai narkoba. Nah, Oh, lalu saya pulih, sempat rehabilitasi, saya pulih dan saya sekolah Alkitab. Nah, setelah sekolah Alkitab, lucunya saya bisa jatuh lagi. Saya pakai lagi narkoba. berarti sebelum masuk sekolah Alkitab sudah pakai narkoba dan Ya. setelah masuk sekolah Alkitab pakai lagi. Iya. Itu sebenarnya isi pikiran Bung apa sih? Itu Oke. Sebenarnya isi Ini- pikiran Bung itu apa Ini sebenarnya? lucu sebenarnya, kan ada orang biasanya kalau udah pulih nggak mau mencoba-coba lagi ya. Ini kok- Nah, kalau saya, jadi intinya begini. Sebenarnya ada faktornya gitu ya, itu yang membuat saya berontak gitu. Jadi pelariannya ke sana. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti apa ya, sulit dibilang ya. Jadi seperti mencari pelarian untuk menenangkan diri gitu ya, lebih tepatnya. Jadi ketika saya pakai itu barang itu ya, saya rasa nyaman, saya tenang. Mau kondisi seperti apapun menekan saya ya, masalah-masalah, saya rasa nyaman-nyaman aja. Tapi fine, gitu. berarti narkoba itu bukanlah menjawab setiap masalah gitu lah ya. Enggak, justru itu mungkin secara pikiran kita tenang, tapi secara badan kita hancur. Hancur. Jadi saya pengen Bung itu memberikan satu pesan-pesan dulu untuk mereka yang coba-coba nih, biar mereka tuh berubah nih. Soalnya Bung kan sudah pengalaman nih 2 Iya. kali pakai, padahal sebelum dan sesudah sekolah kita malah orang Kristen Iya. pakai narkoba. Nah tapi sekarang sudah enggak ya? sudah enggak. Sudah putus Sekarang ya? saya sudah benar-benar pulih, bisa dicek. Oke. Oke, tapi Bung bisa memberikan suatu mungkin beberapa kata nasihat-nasihat kepada penonton saya nih, baik yang ada di Manado, baik yang ada di Bitung, baik yang ada di Papua, yang ada di daerah timur sana, bahkan di sekitar Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa khususnya, kasih dulu saran-saran supaya narkoba ini betul-betul dijauhi. Iya, jadi seperti ini. Sebenarnya narkoba ini kalau orang pertama kali pakai itu tidak enak sebenarnya. Kalau Bung Roni mau tahu, itu nggak enak karena narkoba itu sebenarnya kenapa orang itu bisa pakai? Karena pergaulan sebenarnya. Yang pertama pergaulan. Di tengah-tengah pergaulan ada yang menggunakan narkoba ini, maka orang yang nggak memakai narkoba ini sudah pasti akan terbawa dalam kebiasaan ini. Nah, ketika mereka menyodorkan lalu dia nggak mau, pasti dari golongan yang sudah memakai narkoba ini akan bilang bahwa wah cemen, kamu payah. iya, Akhirnya merasa dikucilkan, akhirnya dia mau coba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gengsi dong sama teman-teman. Padahal dia bukan seorang narkoba tapi mau sok-sok pakai. Akhirnya tumbang gitu ya, jatuh dengan efek yang nggak enak. Jadi awal-awal pemakaiannya itu nggak enak. Cuman kenapa bisa memakai? Yaitu karena pergaulan, gengsi, dan kedua ingin gaya-gayaan gitu. Oh iya. Nah, dan yang lebih bahayanya lagi ketika barang yang sudah dipakai ini, jenis narkoba yang sudah dipakai ini sudah menyatu dengan tubuh, akhirnya muncul yang namanya Kecanduan. Iya, zat adiktif tertentu itu udah memasuki dalam tubuh dan itu yang membuat seseorang itu kecanduan dan akhirnya susah dilepas. Jadi kecanduannya dalam hal ini itu yang bisa saya jelaskan adalah seperti ini. Ketika kayak saya pribadi ya, saya depresi, saya gunakan, saya tenang. Mau masalah mau seperti apapun yang terjadi saya tetap tenang. Nah, berarti kondisi ini sebenarnya bukan kondisi normal. Karena seharusnya kondisi normal ketika saya ada masalah, saya depresi dan itu normalnya manusia gitu kan. Saya depresi, saya stres, aduh harus bagaimana. Tetapi orang yang menggunakan ini seakan-akan dibikin ketenangan gitu loh. Dibikin tenang sehingga Iya, mau iya. masalah seperti apapun dia masa bodoh. Jadi ini gaya hidup yang sudah nggak sehat sebenarnya. Bagaimana nanti kalau sudah tidak ada masalah lalu tidak pakai narkoba? Pasti daya berpikirnya, otaknya atau dan lain halnya itu akan menurun dan membuat dia terlihat seperti orang oon. Jadi kalau dia pakai dia terlihat oke. Itu Nah, saraf. saraf. Jadi intinya begini, pesan saya buat pemirsa-pemirsa yang ada, jangan pernah mencoba narkoba hanya untuk karena gengsi-gengsi gitu ya, pergaulan. Lebih baik tidak gitu. Kalau ada perkumpulan seperti itu mendingan menjauh. Sekuat mana sih kita bisa menjaga
menjaga diri kita gitu di tengah-tengah pergaulan yang begitu kuat gitu, istilahnya pergaulan buruk yang begitu kuat ya. Kalau kita merasa kita nggak kuat, lebih baik menjauh. Kalau kita bisa jadi terang di situ ya apa boleh buat, kita nasehatin gitu kan teman-teman kita ya, intinya gitu. Jadi sekali lagi jangan pernah mencoba narkoba. Oke guys, penonton setia channel Elroy Christian, ini mungkin tidak cukup waktu untuk kita membahas apa itu narkoba, bagaimana penanganannya dan cara untuk berhenti dari narkoba. Tapi dari beberapa kalimat daripada Bung Moses menyampaikan bahwa itu orang kebanyakan pemakai narkoba karena pergaulan bebas. Yang kedua adalah gengsi. Betul. Yang ketiga apa, Bung? Gengsi. Yang ketiga mau gaya-gayaan. Mau gaya-gayaan. Jadi kalau mau gaya nggak usah pakai narkoba, pakai baju yang bagus saja, gaya-gaya. Betul. Gaya yang benar gitu. Oke, terima kasih, Bung. Ya, ini menjadi suatu informasi yang sangat bagus sekali ya bagi penonton saya. Dan berikutnya ini saya mau tanya ini, apakah Bung ketika sudah 2 kali nih memakai narkoba, ada peribahasa bilang gini, kambing saja tidak mau jatuh dalam lubang yang sama. Iya. Apakah ini yang kedua? Apakah Bung nanti ada yang ketiga kali gitu loh? Oke, jadi intinya begini. Sebenarnya kemarin itu saya bisa jatuh kayak gitu kedua kalinya karena memang masalah. Oh, Tapi setelah saya menyadari bahwa ternyata masalah bukan harus lari ke sana. Itu pemikiran saya yang cukup dangkal lah istilahnya kayak gitu. Tapi setelah saya menyadari semua, karena begini, saya menyadari waktu awal saya jatuh dalam narkoba ini, untuk melepaskannya itu sulit sekali. Sulit ya. Tapi setelah saya pulih dan semuanya berjalan dengan baik, saya mulai sehat, oke lagi. Tapi ketika saya ketika saya menghadapi satu tekanan, lalu saya mencoba lari ke sana lagi, karena saya tahu bahwa ketika lari ke sana itu enak, tenang gitu. Nah, tapi waktu saya jatuh kedua kalinya di situ, untungnya saya tidak separah seperti yang pertama. Saya tingkat kesadaran dirinya masih kuat. Akhirnya saya mencoba mengambil keputusan bahwa saya tidak boleh seperti ini lagi, saya harus berhenti. Dan puji Tuhan waktu saya berhenti, efeknya itu tidak separah dulu gitu. Iya, jadi okay. gitu. Oke. Ya. Nah, ini kan sudah Bung. Yang tadi ketiga, jadi saya potong. Jadi untuk yang ketiga kalinya kayaknya nggak ada. Tidak ada. Saya takut bukan masalah tubuh saya juga. Saya takut janji saya sama Tuhan. Takutnya Tuhan marah saya nanti. Soalnya saya sekarang melayani ya. Oke. Masa saya melayani di gereja saya pakai narkoba. Oh ya, siap. Bagus ya. Oke. Jadi Bung sekarang sudah mulai aktif di gereja ya? Betul. Sudah aktif di gereja. Biasanya Bung dalam pelayanan di gereja itu dipercaya dalam bidang-bidang pelayanan apa? Dan motivasi Bung dalam melayani itu apa gitu loh? Motivasi dalam melayani Tuhan setelah Bung mengalami suatu perjalanan hidup yang bagi saya begitu dilematis banget ya, gitu ya, dilematis banget sehingga membuat Bung sampai ke titik seperti ini. Apa motivasi Bung untuk melayani di gereja? Apakah juga karena pelarian gitu? Oke, ini lucu ya sebenarnya. Jadi intinya begini, karena saya sudah bilang, karena saya pernah ngalamin hal yang parah. Lalu saya punya nasar sama Tuhan, saya bilang kalau Tuhan bisa pulihkan saya, angkat hidup saya lagi, saya akan melayani Tuhan. Nah, setelah saya mencoba mengingat nasar saya, lalu melayani Tuhan tujuannya apa ini? Nah gitu kan, bukan hanya melayani Tuhan. Tuhan bilang oke, kamu melayani saya, banyak yang melayani saya, tapi tujuan kamu buat melayani saya apa? Nah akhirnya saya mencoba berpikir bagaimana supaya saya nggak salah dalam pelayanan, dan akhirnya saya menyadari bahwa saya hanya seorang pelayan. Jadi tujuan saya motivasi saya di balik pelayanan semua ini karena saya pelayan. Pelayan, dan saya melayani di gereja. Jadi kalau ada orang bilang oh itu penyanyi, saya nggak bilang saya penyanyi, saya pelayan Tuhan, saya seorang pelayan Tuhan. Jadi bagi saya melayani itu adalah satu anugerah dan itu panggilan. Ya, gitu. Bersyukur ya bisa melayani Tuhan ya. Karena banyak orang yang ingin melayani Tuhan tidak ada kesempatan. Justru saya yang ada kesempatan, saya pergunakan dengan baik. Dalam kondisi saya aja yang istilahnya hidupnya belum benar, tetap saya punya kerinduan untuk melayani. Apakah gitu. Bung sampai akhir hidup tetap dalam pelayanan? Ya, itu menjadi satu keputusan yang paten ya, tetap melayani gitu. Berarti kalau saya kasih pilihan nih, memilih karir sebagai penyanyi Ambon atau
Melayani di gereja. Ya. Nah, ini bagaimana pandangan Nah, Bung nih? Banyak orang itu bingung ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu teman saya begini. Bung, kita kalau nyanyi lagu-lagu gereja kita kehilangan subscriber, kehilangan orang yang like gitu. Tapi kalau kita nyanyi di dunia, istilahnya lagu-lagu sekuler, banyak yang suka kita. Kenapa ya? Jadi kita bingung ini harusnya bagaimana ini? Apa kita menjadi pelayan gereja aja gitu biar nggak bersalah di hadapan Tuhan atau bagaimana? Akhirnya saya punya hikmat begini. Saya bilang kita menjadi penyanyi Ambon ini biar yang ada yang lain yang nonton ini biar nggak salah gitu ya. Karena yang namanya menyanyi ini sebenarnya profesi. Kita nggak bisa ikut campur dengan pelayanan gitu ya. Ini profesi. Jadi kita suka nyanyi atau kita seorang penyanyi itu profesi saja. Tapi jangan lupa profesi yang kita punya segala kemuliaannya kembalikan buat Tuhan karena itu Tuhan yang kasih. Nah beda lagi pelayanan. Kalau pelayanan ya tentu kita adalah seorang pelayan. Tapi profesi kita di luar apa? Nah, kayak berarti gitu. memang semuanya untuk Tuhan ya. Semuanya memang untuk semuanya Tuhan. untuk Tuhan. Jangan sampai apa yang dipercaya, apakah kita sebagai penyanyi, artis ataupun kita sebagai pekerja di bidang sekuler, tetap semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, apalagi di gereja gitu ya. Apalagi di gereja. Jadi penonton setia channel Roy Christian, sebenarnya talenta itu sudah ada ya. Iya. Sebenarnya talenta itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Kadang Tuhan mempercayakan kita pergunakan di gereja dan kita pergunakan di luar gereja. Tapi bukan soal di gereja atau di luar, tapi soal tujuan kita memakai talenta itu ya. Betul. Apakah untuk kesombongan? Di gereja juga bisa. Banyak loh orang-orang sombong banyak. Baru dia contohnya pelayan altar, singer atau apa dipercaya sombong gitu, merasa dia hebat. Itu juga tidak jadi berkat. Tujuan dan motivasi sebenarnya kita dimanapun, mau di gereja mau di luar, kalau tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak sombong, tak merendahkan hati. Mungkin ini salah satu cara penggunaan talenta yang baik ya Bung ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Bung nih. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Untuk penutup channel ini, ya. Saya pikir ini kayaknya perjumpaan kita yang terakhir. Mungkin kita akan berjumpa, tapi dalam ya proyek-proyek yang lain gitu ya. Soalnya nih saya hitung-hitung ini kayaknya bayarannya makin mahal ya. Aduh. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya pertanyaan yang baru muncul di otak saya. Ya, jadi tidak ada rekayasa, tidak ada buku, ya, ini tidak ada skrip. Ini ya. betul-betul real. Suatu pertanyaan yang ya, betul-betul kalau perlu saya jawab, dalam, ya saya jawab. Dalam pikiran saya. Ini kan jadi hal yang luar biasa sekali. Dalam karir seorang penyanyi Ambon tentunya banyak fans. Ya. Dalam pelayanan gereja tentunya ketika Bung Moses jatuh dalam dosa banyak yang mencemooh nih. Ya. Bagaimana sikap istri Bung untuk menerima keberadaan Bung nih ya? Bung Moses nih, bagaimana sikap istri Bung ketika Bung menjadi seorang penyanyi di sekuler, pelayan di gereja, dan saya tahu melayani di gereja itu kita sangat dilirik dari masa lalu. Betul. Nah ini sikap ataupun apa ya aku bilang ya, seorang istri itu menurutmu bagaimana ketika Bung berada di posisi seperti ini? Oke. Awalnya sebenarnya dia memang diam, nggak mau komentar. Dan seiringnya waktu berjalan, waktu pertama baru merintis ya musiknya ini dia nggak banyak bicara. Muncul lagu-lagu berikutnya dia nggak banyak bicara. Akhirnya lucu nih pas perbincangan kita waktu itu malam-malam di kamar, dia tanya, kamu ini sebenarnya pelayan atau penyanyi? Oke. Saya juga jadi bingung. Akhirnya saya bagaimana nih? Akhirnya muncul yang tadi yang saya bilang gitu. Ternyata pelayanan dengan profesi itu berbeda gitu. Kalau dibilang pelayanan itu profesi salah banget. Itu salah, itu salah. Pelayanan bukan profesi karena pelayanan bukan pilihan tapi panggilan Tuhan ya. Kalau profesi kan pilihan. Nah, jadi akhirnya kita itu ngobrol-ngobrol dan akhirnya saya kasih tahu ke dia bahwa itu hanya hobi, profesi aja saya menyanyi gitu. Kalau istilahnya banyak orang yang akan lihat dan lirik dan menilai saya seperti apa, ya itu udah bagian dari situ, udah resikonya. Tapi ya. Tapi istri gitu. tetap mendukung ya. Akhirnya ya dia mendukung, dia ikut aja, ya udah yang terbaik aja. Tapi jangan lupa status kamu itu kamu siapa. Gitu. Oh selalu berarti ingat. Istri itu posisi itu selalu mengingatkan ya. Betul. Dia selalu mengingatkan saya ketika saya udah mulai melenceng dikit, dia ingatkan. Dan itu sesuatu hal yang patut saya syukuri ya. Punya istri yang luar biasa ya. Ya luar biasa. Oke, jadi selalu diingatkan. Nah, puji Tuhan, jadi sampai hari ini kalau saya masih bisa melayani, ya
Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan dukungan istri, keluarga Betul. nomor satu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan bilang di lirik sama orang-orang bagaimana cara menyikapi orang-orang yang menilai saya seperti apa, prinsip saya cuma satu, Bung. Jadi kayak gini, terserah orang di luar mau bilang apa saya seperti apa, kamu ini sebenarnya mau melayani Tuhan atau mau menyanyi, kamu ini sebenarnya kayak gimana-gimana, waduh gitu. Dan banyak hal cerita-cerita miring gitu ya. Ya. Tapi prinsip saya satu aja, mereka punya hak untuk berbicara seperti apa, saya juga punya hak untuk tidak mendengar gitu. Kalau ada yang menyampaikan baik, saya akan terima. Kalau ada yang nggak baik, saya akan menyatakan dan berusaha membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Jadi itu aja yang saya lakukan. Ya, berarti selalu ambil nilai-nilai positif ya. Betul. Ya, Kayak gitu. Oke, terima kasih Bung Moses sudah bersedia mengakhiri part yang ketiga ini, sangat luar biasa sekali ya. Iya. Semoga di part ini makin banyak orang-orang diberkati ya. Amin. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Bung Moses, itu CM Production. Christian Moses ya, bisa di subscribe. Nanti bisa dilihat di situ karya-karyanya. Dan jangan lupa juga bantu channel saya Elroy Christian, subscribe dan bagikan. Semoga menjadi suatu inspirasi bagi kita semua bahwa perjuangan itu tidak pernah berhenti, akan selalu berjuang tentunya lebih baik lagi, baik untuk hidup kita terutama dan mempengaruhi hidup orang lain ya. Betul. Supaya tetap minimal satu hari kita melakukan satu kebaikan satu hari ya, dan lakukan hal yang berguna. Iya. Satu aja. Sip. God bless you. Sukses selalu baik kita semua. Di acara ngopi, ngobrol Ngobrol pintar. pintar.